menerbitkan RKDK. Kejati dan Kejari Jambi beserta jajaran siapkan 69 jaksa pada pemilu tahun 2024. Kapolda Jambi pastikan Polri netral pada pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Jumat 24 November 2023. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septinita. Dan saya Ridho Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, menjelang masa kampanye pada 28 November mendatang, baru 15 partai politik di Kabupaten Bungo yang telah menerbitkan rekening khusus dana kampanye atau RKDK. Parpol yang belum menerbitkan RKDK hingga batas waktu yang ditetapkan terancam akan dikenakan sanksi. Komisioner KPU Kabupaten Bungo Hardianus mengatakan, 4 hari jelang masa kampanye pemilu 2024, baru 15 dari 18 parpol di Kabupaten Bungo yang telah menerbitkan RKDK. Tak hanya RKDK, parpol juga wajib menyampaikan laporan sumber dana kampanye. Untuk sumbangan dari perorangan dibatasi hanya 2,5 miliar rupiah, sementara sumbangan dari perusahaan maksimal 25 miliar rupiah. Parpol harus melaporkan nominal uang yang masuk dan keluar dari rekening dana kampanye dan akan diaudit oleh kantor akuntan publik. Hardianus menjelaskan, pelaporan LADK bertujuan agar KPU dapat melihat sumber dana kampanye parpol dan dapat memastikan tidak ada aturan yang dilanggar. Dari jumlah 18 partai politik, alhamdulillah sampai hari ini tanggal 23 November itu 15 partai politik sudah terbit RKDK-nya. Kemudian masih ada 3 lagi partai politik yang belum terbit RKDK-nya. 3 partai disebut apa saja? Yang 3 partai politik ini adalah lagi kategorinya. 2 partai politik sudah meminta permohonan pengantar dari KPU dan sudah kita buat pengantarnya, dan 1 partai politik yang belum meminta permohonan pengantar dari KPU. Hardianus menambahkan, dalam pasal 18 Peraturan KPU PKPU RI nomor 18 tahun 2023 tentang dana kampanye pemilihan umum, partai politik atau peserta pemilu yang tidak menyampaikan LADK akan dikenakan sanksi berupa penghapusan dari kepesertaan. Adapun 3 parpol yang belum mendaftarkan RKDK yakni 2 parpol yang telah meminta permohonan pengantar dari KPU, Partai Buruh dan Partai Golkar. Sedangkan 1 partai politik yang belum mengambil permohonan pengantar dari KPU yakni Partai Garuda. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, menjelang masa kampanye pemilu serentak tahun 2024, pemerintah Provinsi Jambi mengimbau seluruh ASN untuk mampu menjaga netralitas. Netralitas ASN tertuang dalam Aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Pemilu serentak tahun 2024 segera memasuki masa kampanye yang dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Masa kampanye banyak dimanfaatkan oleh peserta pemilu untuk memperoleh dukungan dari masyarakat termasuk ASN. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengimbau seluruh aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Jambi untuk menjaga netralitas sesuai aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Pegawai negeri sipil sebagai bagian dari ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dan terpengaruh dengan kepentingan kelompok tertentu. Ketidaknetralan ASN dalam pemilu akan mengakibatkan menurunnya kualitas pelayanan dan menghambat capaian target-target kerja pemerintah. Kalau kita mau jadi ASN yang tidak boleh masuk ke partai politik, tidak pula ikut kampanye gitu ya, karena kita dilarang untuk itu. Rambu-rambunya sudah jelas dan tegas di Undang-Undang Pemilu maupun di Undang-Undang Pilkada. Oleh karena itu kami himbau sekali lagi kepada seluruh ASN provinsi, kabupaten, kota untuk patuh dan taat dan menjaga netralitas
karena sanksinya juga lumayan, bisa sampai sanksi pidana, ya. Samping juga bisa juga pemberhentian sebagai ASN. Oleh karena itu kita jaga dengan baik, mudah-mudahan ASN provinsi, kabupaten, kota, dan juga ASN lingkup vertikal, instansi vertikal bisa menjaga netralitas demi tegaknya demokrasi, sekaligus juga kita mengharapkan calon-calon pemimpin atau wakil-wakil rakyat yang memang betul-betul menjadi harapan dan juga keinginan dari masyarakat di Provinsi Jambi maupun di Republik ini. Terima kasih. Baik. 3. Sudirman mengimbau ASN di lingkup Pemprov Jambi termasuk ASN pemerintah kabupaten kota dan instansi vertikal untuk menjaga netralitas dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Jika terbukti melanggar aturan netralitas, ASN terancam mendapatkan sanksi pidana hingga pemecatan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, KPU Sarolangun memastikan pergantian caleg dari PKB daerah pemilihan Sarolangun 4 yang meninggal dunia tidak dapat dilakukan. Salah seorang caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 2 daerah pemilihan Sarolangun 4 meninggal dunia pasca ditetapkan dalam daftar calon tetap DCT Pemilu 2024. Komisioner KPU Sarolangun Divisi Teknis Penyelenggara Ari Wibowo mengatakan, sesuai PKPU, pergantian caleg dari PKB yang meninggal dunia tidak dapat dilakukan pergantian. Aturan ini juga berlaku untuk caleg yang mengundurkan diri. Proses pergantian dan perubahan nomor urut dilakukan dalam proses pencermatan DCT pada 24 September hingga 3 Oktober lalu atau batas akhir pergantian DCT. Memang ada salah satu caleg yang meninggal dunia. Nah, kita hari ini lagi menunggu, nanti kita akan panggil partai untuk klarifikasi, dan kita juga minta ini apa di akta kematian ini tidak kan yang diterbitkan oleh Capil terkait hal itu. Nah, apakah caleg ini bisa diganti atau tidak? Itu tidak bisa diganti lagi. Hari ini itu akan nantinya kami akan mencoret sesuai dengan ketentuan kita. Caleg meninggal dunia yang termasuk dalam DCT akan tetap tercetak di dalam surat suara. Jika nanti pada saat pencoblosan memperoleh suara, maka suara yang didapat menjadi suara partai. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. KPU Sarolangun menggelar rapat koordinasi penentuan dan zona larangan pemasangan alat peraga kampanye atau APK. Keputusan hasil rakor bersama unsur Forkopimda dan instansi pemerintah itu akan disampaikan kepada peserta pemilu agar tidak terjadi pelanggaran saat pemasangan APK. KPU Sarolangun menggelar rapat koordinasi penentuan dan zona larangan pemasangan alat peraga kampanye atau APK. Rakor itu tak hanya digelar bersama Bawaslu, namun juga instansi pemerintah daerah dan Forkopimda. Komisioner KPU Sarolangun Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Yuliana mengatakan, rakor penentuan pemasangan APK ini sesuai peraturan KPU nomor 15 tahun 2023. Dalam PKPU itu, KPU harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait lokasi dan titik pemasangan APK. Setelah disepakati, pihak KPU segera menindaklanjuti dengan surat keputusan lokasi yang diperbolehkan dan yang tak diperbolehkan. Secara umum, area publik atau zona hijau dilarang dipasang APK, termasuk fasilitas publik lainnya seperti tiang listrik serta jalan protokol. Ruang di dalam BA kami hari ini hanya saja ada spesifik yang mungkin disampaikan tadi untuk median jalan dan jalan jalan protokol yang umum. Kita ada untuk bahu jalan itu 7 meter dan dari jembatan itu 100 meter, dan ada juga dari parking tadi PJU untuk penerangan jalan umum itu tidak boleh dipasang untuk bahan kampanye dan alat kampanye. Keputusan hasil rakor bersama unsur Forkopimda dan instansi pemerintah itu akan disampaikan kepada peserta pemilu agar tidak terjadi pelanggaran saat pemasangan APK. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kejati Jambi dan jajaran mengerahkan 69 jaksa untuk penanganan tindak perkara pemilu tahun 2024. 69 jaksa ini akan bekerjasama dengan Bawaslu dan penyidik kepolisian untuk memproses pelanggaran pemilu hingga ke ranah persidangan. Kejaksaan Tinggi Jambi siapkan 69 jaksa selama proses pemilihan umum tahun 2024.
Puluhan jaksa ini nantinya akan disebar di kabupaten kota untuk memantau langsung adanya indikasi pelanggaran tindak pidana pemilu yang terjadi di Provinsi Jambi. Para jaksa ini akan bekerja sama dengan Bawaslu dan penyidik kepolisian untuk memproses pelanggaran pemilu hingga ke ranah persidangan. Pembentukan jaksa ini diharapkan agar selama penyelenggaraan Pesta Demokrasi 5 tahunan berjalan aman dan lancar. Pidana pemilu dan juga jaksa pengacara negara apabila hasil putusan penetapan pemilu sudah keluar. Jadi untuk tahap ini kita memantau banyak kegiatan, utamanya yang jadi pelanggaran di posko pemilu kita di Kejaksaan Tinggi Jambi dan 11 lainnya ada di kabupaten kota. Tak hanya itu, tim intelijen Kejati Jambi turut memantau adanya indikasi pelanggaran pemilihan umum melalui jejaring sosial. Masyarakat juga dapat berperan aktif dengan melaporkan kejadian pelanggaran pemilu dengan memberikan informasi ke pihak Kejati Jambi, kepolisian hingga ke Bawaslu. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Polres Kerinci melaksanakan apel kebangsaan dan deklarasi pemilu damai tahun 2024. Apel tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan pemilu yang aman dan tertib serta berintegritas di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Pemerintah Kabupaten Kerinci dan pemerintah Kota Sungai Penuh bersama Forkopimda dan tokoh masyarakat menyentuhkan komitmen untuk mendukung pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 yang aman, damai, serta berintegritas. Upaya tersebut diperkuat melalui apel kebangsaan dan deklarasi pemilu damai tahun 2024 yang digelar oleh Kepolisian Polres Kerinci bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Pejabat Bupati Kerinci Asraf selaku Inspektur Upacara mengatakan, deklarasi pemilu damai merupakan sarana untuk mengajak semua unsur yang terlibat dalam pesta demokrasi untuk berkomitmen dalam menjaga pelaksanaan pemilu agar berjalan dengan damai, lancar, dan kondusif. Jadi kita pertama sekali salam untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kerinci. Pada hari ini dilaksanakan deklarasi pemilu damai tahun 2024. Yang diinisiasi oleh pihak Polres Kerinci. Tadi hadir sebagai peserta ada seluruh penyelenggara pemilu baik dari Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Sementara itu, Wali Kota Sungai Penuh Ahmadi Zubir mengatakan, melalui deklarasi ini diharapkan mampu menciptakan iklim politik yang kondusif terhadap seluruh proses pelaksanaan pemilu tahun 2024. Dan di sini kita tentunya ini sudah kita semuanya sudah disampaikan kepada semua peserta, mulai dari kepala desa, peserta penyelenggara pemilu, OKP, Forkopimda, mahasiswa dan partai politik dan sayap-sayap partai, dan juga termasuk di dalamnya itu ada pendukung Pilpres, salah satu pendukung salah satu daripada calon presiden. Dan semuanya ini sudah disampaikan poin-poin yang menyatakan deklarasi pemilu damai di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Upacara yang berlangsung di lapangan eks kantor Bupati Kerinci juga dilakukan pembacaan dan penandatanganan deklarasi pemilu damai oleh peserta upacara. Meliputi unsur pemerintah daerah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, penyelenggara pemilu, perwakilan partai politik peserta pemilu, mahasiswa, dan tokoh masyarakat. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya KPU Kabupaten Batanghari tetapkan 9 zona larangan pemasangan APK. Terima kasih saudara, Anda kembali di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, Polda Jambi menggelar silaturahmi bersama pimpinan redaksi sejumlah media. Kapolda menekankan pentingnya peran media dalam menciptakan pemilu 2024 yang damai, aman, dan berkualitas. Dan juga sekarang sudah selesai.
Kegiatan silaturahmi Kapolda Jambi dengan pimpinan sejumlah media dilaksanakan di Rumah Kebangsaan Siginjai di kawasan Pakuan Baru, Kota Jambi. Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Jambi dan pimpinan media berdiskusi mengenai netralitas media dan Polri saat berlangsungnya tahapan pemilu 2024. Media diharapkan mampu memberikan informasi yang baik dan benar dan melawan berita bohong atau hoaks. Menurut Kapolda Jambi, selama pemilu 2024 ini, penyebaran berita bohong atau hoaks semakin meningkat. Awak media diharapkan menjadi pemberi informasi yang benar agar tidak terjadi konflik dari berita hoaks tersebut. Tentunya kami dari Polri betul-betul memahami ya. Teman-teman dari media ini memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif di Provinsi Jambi ini dalam kaitannya dengan pemilu 2024. Ya. Karena kita menyadari sudah banyak berita-berita yang tidak benar yang beredar, yang tentunya ini sangat merugikan kehidupan daripada masyarakat. Oleh karena itu, kita bersama-sama berdiskusi dengan rekan-rekan media, bagaimana kita mengantisipasi bersama, dan tentunya dengan tugas-tugas yang dilakukan oleh rekan-rekan media ini bisa tetap menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif ya, dalam kaitannya pemilu 2024. Sementara itu, Polri meminta awak media untuk membantu mengawal anggota Polri menjaga netralitasnya. Kapolda pastikan polisi tetap netral selama berlangsungnya pemilu 2024. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemilu tahun 2024, Polri dipastikan netral. Kapolda Jambi tegaskan agar masyarakat melapor jika mendapati anggotanya yang tidak netral. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono memastikan Polri netral dan tidak memihak terhadap siapapun. Menurutnya hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 28. Dalam undang-undang tersebut dipastikan polisi dilarang memilih, dipilih, atau terlibat politik praktis. Kapolda Jambi minta masyarakat melapor jika menemukan adanya anggota Polri yang terlibat dalam politik. Anggota yang tidak netral, kita akan gimana tuh? Ya, tentunya sekali lagi Polri berkomitmen netral di dalam pemilu 2024. Karena amanah Undang-Undang Kepolisian sudah menyatakan seperti itu. Di pasal 28, Polri netral, tidak memilih dan dipilih, dan juga tidak terlibat dalam politik praktis. Komitmen pimpinan juga sudah seperti itu. Kemudian jika ada anggota-anggota yang melanggar, tentunya tolong beritahu kepada kami, sampaikan kepada kami beserta bukti-buktinya. Dan tentunya kami akan melakukan tindakan-tindakan perbaikan untuk anggota yang melakukan pelanggaran. Pasti akan kami lakukan tindakan koreksi untuk perbaikan. Kapolda Jambi berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada anggotanya yang terlibat dalam politik. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Kemenkumham Jambi masih mendata hak suara warga binaan di lapas maupun rutan. Pendataan hak suara ini terus dilakukan guna memastikan seluruh warga binaan dapat menyalurkan hak suaranya saat penyelenggaraan pemilu 2024. Jelang pemilihan umum tahun 2024, pihak kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi terus mendata hak suara warga binaan yang berada di seluruh lapas maupun rutan di Provinsi Jambi. Pendataan ini dilakukan guna memastikan seluruh warga binaan dapat menyalurkan hak suara dalam pemilihan umum 2024. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, Lili, mengatakan proses pendataan warga binaan masih berlangsung dan diperkirakan selesai hingga akhir Desember 2024. Pendataan warga binaan ini terus dilakukan mengingat jumlah warga binaan yang bisa berubah-ubah setiap hari karena adanya penambahan warga binaan maupun bebas dari hukuman. Kami terus pemutakhiran data karena kan ini masih di bulan November, masih ada warga binaan yang ada yang bebas, ada warga binaan yang baru, ada juga warga binaan yang meninggal. Jadi pemutakhiran data kami masih terus berproses dengan KPU. Dan mungkin di akhir Januari ini data kami bisa kasih data real, data lengkap. Karena sekarang masih berproses, masih pemutakhiran data. Untuk saat ini untuk penghuni lapas di Jambi? Seluruh lapas rutan di Jambi isinya hari ini 5.237 hari ini.
Saat ini jumlah keseluruhan warga binaan di lapas maupun rutan mencapai 5.237 orang. Mereka nantinya akan menyalurkan hak suara pemilihan umum yang akan dilakukan di dalam lapas maupun rutan. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pengawasan sosialisasi caleg dan parpol di tempat tertentu terus diperketat oleh Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hal ini guna menjaga potensi pelanggaran. Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus memperketat pengawasan terhadap tahapan sosialisasi yang dilakukan partai politik maupun calon legislatif 2024. Ini dilakukan agar pemilu dapat berjalan nyaman, aman, dan damai. Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tarmuzi mengatakan, seyogyanya dari tanggal 4 sampai dengan 27 November 2023, para caleg dari partai politik belum diperbolehkan untuk berkampanye. Pihak Bawaslu sudah menginstruksikan petugas dari tingkat kecamatan dan desa untuk mendeteksi dini serta mengantisipasi secara detail di lapangan kegiatan sosialisasi para caleg dan partai politik. Mulai dari tempat acara pernikahan, pengajian, hingga acara hari besar keagamaan. Karena ruang-ruang kosong ini sulit untuk dikawal, maka pencegahan harus diutamakan melalui Panwascam tingkat kecamatan dan tingkat desa. Kami dari jajaran Bawaslu untuk memastikan seluruh Panwascam kecamatan beserta dengan Panwas kelurahan desa untuk selalu turun ke lapangan untuk memantau langsung dalam kondisi kampanye yang sedang berlangsung. Dan juga di masa kampanye nanti kami juga dari jajaran Bawaslu itu siap untuk menegakkan aturan sesuai dengan undang-undang. Sementara itu, Panwascam di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berjumlah 33 orang yang tersebar di 11 kecamatan. Sedangkan pengawas desa kelurahan berjumlah 93 orang. Ratusan petugas tersebut diharapkan menjadi ujung tombak dalam pengawasan di tiap wilayah. Liva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Beberapa titik koordinat sudah ditentukan untuk pemasangan alat peraga kampanye di Kabupaten Tebo. Namun untuk APK yang difasilitasi KPU Kabupaten Tebo hanya ada satu titik. KPU Kabupaten Tebo menggelar pertemuan bersama Forkopimda dan para partai politik terkait pemasangan titik koordinat alat peraga kampanye pada Kamis tanggal 23 November 2023 kemarin. Ketua KPU Atil Faudiah menyampaikan masa kampanye akan dimulai pada tanggal 28 November 2023. Untuk titik pemasangan alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Tebo hanya satu titik. Di gerbang kantor Bupati Tebo nantinya ada 3 baliho besar yang berisikan pasangan calon presiden, DPD, dan juga foto partai politik. Selain itu, untuk APK calon legislatif juga sudah ditentukan sesuai dengan PKPU nomor 16 tahun 2023, tempat yang diperbolehkan dan yang dilarang. Untuk tempat yang dilarang sesuai PKPU yakni fasilitas ibadah, fasilitas pendidikan, fasilitas pemerintah, jalan jalur hijau, seperti pemasangan di pohon maupun fasilitas umum lainnya. Untuk bacalek itu untuk bacalek kita titik penempatan APK-nya itu disesuaikan dengan PKPU 16 tahun 2023 bahwasannya dipasang di tempat yang tidak dilarang. Yang dilarang kan kayak masjid, tempat ibadah, kemudian fasilitas pemerintah, fasilitas lain, kemudian fasilitas yang dibangun oleh pemerintah, kemudian juga jalan-jalan jalur hijau. Nah itu. Rapat koordinasi bersama Forkopimda dan para pengurus partai politik diharapkan pemasangan alat peraga kampanye pada tanggal 28 November 2023 sesuai dengan aturan. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. KPU Kabupaten Batanghari telah menetapkan zonasi terhadap larangan pemasangan APK. Ketentuan ini pun telah disosialisasikan kepada peserta pemilu untuk meminimalisasi pelanggaran. Mendekati masa kampanye, KPU Batanghari berupaya melakukan pencegahan terhadap pelanggaran yang terjadi. Salah satunya penentuan zonasi pemasangan alat peraga kampanye atau APK caleg. Sesuai ketentuan peraturan KPU Pasal 69, ada 9 zona yang dilarang memasang APK. Salah satunya di lingkungan pemerintahan, sarana pendidikan, hingga ruas jalan protokol. Komisioner KPU Batanghari Harapan Nami mengatakan, untuk aturan tersebut telah disosialisasikan pihaknya ke seluruh peserta pemilu agar dapat dipahami serta ditaati. Untuk pemasangan APK baru dapat dilakukan caleg sesuai jadwal tahapan kampanye, yakni 28 November 2023.
Pihak KPU Batanghari berharap semua partai politik peserta pemilu bisa menyampaikan aturan kampanye tersebut kepada seluruh caleg yang ada di masing-masing daerah pemilihan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Wakil Bupati Tanjab Barat dan Dandim 0419 Tanjab meresmikan rumah dinas prajurit. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen advertorial. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda kembali di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, Kodim 0419 Tanjab bersama pemerintah daerah resmikan 4 unit rumah dinas prajurit TNI Kodim 0419 Tanjab yang berlokasi di Jalan Siswa Ujung, Kelurahan Patunas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Setelah menanti puluhan tahun, penantian para prajurit Kodim 0419 Tanjab untuk rumah dinas layak huni akhirnya terrealisasi. Di bawah komando Letkol Kavaleri Muslim Rahim Tompo, penantian tersebut akhirnya dituntaskan pada tanggal 23 November 2023. Dandim 0419 Tanjab Letkol Kavaleri Muslim Rahim mengatakan, Kodim 0419 Tanjab bersama pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menyelesaikan pembangunan 4 unit rumah prajurit layak huni. Kondisi pembangunan saat ini sudah selesai 95%, hanya tinggal proses finishing. Dandim juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Tanjab Barat yang telah mendukung pembangunan rumah dinas prajurit tersebut. Kedepan rumah ini diharapkan dapat dimanfaatkan dan ditempati dengan layak bagi prajurit Kodim 0419 Tanjab. 4 unit rumah layak huni ini nantinya diperuntukkan kepada para perwira staf Kodim. Bahkan mungkin di atas 93%, yang masih ada yang perlu diservis dikit-dikit, tapi dengan sisa-sisa waktu saya di sini, saya bersama dengan pemerintah daerah untuk meresmikan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rumah ini dapat ditempati dengan layak oleh prajurit saya, dan ini diutuskan untuk perumahan perwira staf. Wakil Bupati Tanjab Barat Hairan mengatakan, awalnya lahan yang digunakan merupakan lahan kolam ikan yang tidak terawat. Hari ini telah berubah 100% menjadi kawasan yang ditata dengan baik oleh Dandim 0419 Tanjab, Letkol Kavaleri Muslim Rahim Tompo. Ini membuktikan sinergi pemerintah daerah bersama TNI lebih baik. Kawasan bekas kolam yang tidak terawat ya, hari ini bisa berubah 100% menjadi kawasan yang ditata dengan bagus. Sekaligus tempat masjid di sebelahnya yang memang hari ini masjid dari rumah dinas ini terbentuk atas inisiatif beliau. Nah, ini juga dalam sinergi pemerintah daerah dan TNI agar kita lebih sinergisitas agar berharap tadi apa yang disampaikan, mari sama-sama merawat. Saat peresmian rumdis prajurit ini, Wabub juga mengingatkan menjelang pelaksanaan pemilu 2024, seluruh komponen harus bisa menjaga kekompakan dalam menciptakan pemilu damai, dan kepada seluruh ASN diimbau bersikap netral. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Bupati Tanjung Jabung Barat meresmikan penggunaan gedung pelayanan hemodialisa dan CT scan Rumah Sakit Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal. Dengan diresmikannya gedung ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Bertempat di halaman Rumah Sakit Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal, beberapa waktu lalu, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat meresmikan gedung pelayanan hemodialisa dan pelayanan CT scan. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat mengatakan, ini merupakan sejarah baru dan pertama kali di Tanjab Barat ada pelayanan hemodialisa dan CT scan. Meski sehat itu mahal, namun menjaga kesehatan itu penting. Anwar Sadat juga mengapresiasi RSUD yang telah berupaya maksimal memajukan dan memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat. Dengan adanya CT scan, para dokter spesialis optimal memberikan terapi atau hemodialisis kepada pasien yang membutuhkan. Saat ini ada sekitar 80 orang yang melakukan hemodialisis dari Tanjab Barat ke Jambi. Tentu hal ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dengan adanya fasilitas yang dimiliki RSUD ini dapat meringankan beban masyarakat. Kepada seluruh pegawai RSUD diharapkan untuk dapat lebih baik dalam memberikan pelayanan, tetap mengedepankan disiplin, akhlak dalam pelayanan. Pertama-tama kami mengapresiasi ya, memang sejak awal saya jadi bupati kemarin juga sudah menginstruksikan rumah sakit untuk
menambah pelayanan CT scan dan hemodialisis. Kenapa CT scan? Karena terus terang CT scan ini sangat membantu diagnosis yang dilakukan oleh dokter. Harapannya kalau CT scan-nya sudah bisa jalan sempurna, kemudian nanti kita bawa ke dokternya sehingga diagnosis pasien yang dilakukan oleh dokter itu insya Allah tepat ya, sasarannya lebih tepat sehingga tingkat akurasi penyembuhan bisa lebih cepat. Nah kemudian hemodialisis ya, itu CT scan. Nah CT scan ini kalau ke Jambi ya, keluar dari Tanjung Jabung Barat itu jutaan ya, jadi banyak keluhan masyarakat kita yang menginginkan CT scan itu ada di Tungkal. Nah mudah-mudahan ini juga mengurangi beban masyarakat kita untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena kalau mereka CT scan di Jambi atau di rumah sakit swasta kan lebih mahal ya, jutaan. RSUD Kiai Haji Daud Arif Kota Kuala Tungkal saat ini sebagai rujukan dari 16 puskesmas se-Kabupaten Tanjab Barat. Kini telah memiliki 6 unit alat hemodialisa, 4 yang dioperasikan dan 2 sebagai pendukung, serta telah mendapat izin dari Kemenkes RI. Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, pelayanan CT scan merupakan upaya pemerintah melalui RSUD dalam akses pelayanan masyarakat. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya Pemprov Jambi imbau masyarakat dan organisasi buruh pahami regulasi UU 2024. Terima kasih saudara, Anda kembali di Jambi hari ini. Saudara, penampilan pentas seni budaya yang diselenggarakan Prodi Seni Drama Tari dan Musik Universitas Jambi ditampilkan secara menarik. Penampilan para seniman muda berhasil menghibur masyarakat yang menyaksikan pentas seni. Beginilah kemeriahan pentas seni budaya yang digelar di Desa Mudung Darat, Kecamatan Muarosebo, Kabupaten Muaro Jambi. Dihadiri ratusan penonton, pementasan yang menampilkan tari tradisional seperti rentak bedana dan tari guru besar berhasil ditampilkan oleh para seniman secara menarik. Prodi Seni Drama Tari dan Musik Universitas Jambi selaku penyelenggara yang didukung oleh perangkat desa setempat juga berhasil menampilkan teater Abdul Muluk yang merupakan warisan budaya Jambi. Pergelaran seni budaya ini bagian dari pengabdian Unja dalam membangkitkan dan memajukan kebudayaan yang dimiliki Provinsi Jambi. Pentas seni budaya ini merupakan bentuk nyata dan komitmen Unja dalam melaksanakan kemajuan seni budaya nasional. Tentu adalah pengabdian sebagai dosen dari Sendra Tasik ke masyarakat sebagai kewajiban ya, Tridharma perguruan tinggi selain dari pendidikan adalah pengabdian masyarakat dan penelitian. Nah tujuan yang berikutnya adalah dalam rangka pemajuan kebudayaan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, hidupkan kembali martabat kebudayaan kita dalam perkembangan dunia sekarang. Pentas seni daerah yang ditampilkan di Desa Mudung Darat ini diharapkan dapat memotivasi generasi muda untuk mencintai budaya daerah Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sidang ujian promosi Doktor Ilmu Hukum Doni Yusra Febrianto dengan disertasi konstruksi pengaturan penegakan hukum terhadap pencemaran asap lintas batas pasca ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution 2002. Sidang ujian promosi Doktor Ilmu Hukum Doni Yusra Febrianto yang digelar di kampus Universitas Jambi Telanai-Pura disertasi mengangkat konstruksi pengaturan penegakan hukum terhadap pencemaran asap lintas batas pasca ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution 2002. Doni Yusra merekomendasikan hasil penelitian terkait solusi penanganan polusi asap yang kerap kali terjadi terutama di musim kemarau karena kebakaran hutan dan lahan. Karena asap tidak hanya berdampak bagi kesehatan, melainkan berdampak pada ekonomi dan sosial bagi negara kita maupun negara ASEAN, terutama yang terdampak langsung seperti Singapura dan Malaysia. Para penguji, para tamu undangan yang telah hadir, pada prinsipnya penelitian ini merupakan penelitian jawaban atas kegerahan kita terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi juga kita merasakan, di mana
dampak kebakaran hutan dan lahan itu sampai kepada menimbulkan kabut asap yang luar biasa. Dampaknya bukan hanya dalam aspek kesehatan saja, ekonomi, sosial, budaya semuanya terlibat dan bahkan mencapai kepada dampak lintas batas yang tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Maka ke depan perlu suatu rumusan hukum yang kemudian memang secara tegas mengatur berkaitan dengan konsep pencemaran asap lintas batas, sehingga pencemaran asap lintas batas ke depan dapat kita cegah dan kita berantas dengan secara optimal. Sementara itu, penguji eksternal Hikmahanto Juwana mengatakan, dalam disertasi dibahas secara komprehensif terkait dengan dampak kabut asap yang bisa merugikan negara tetangga. Indonesia, Thailand, kemudian juga ada Malaysia, ada Singapura, negara-negara ASEAN terkait dengan masalah asap. Memang kita Indonesia banyak mengekspor asap ke negara-negara ini dan mereka tentu dirugikan. Dalam disertasi ini dibahas secara komprehensif terkait dengan bagaimana agar Indonesia tidak bisa dipersalahkan ketika ada masalah asap yang berdampak pada negara-negara ini. Dalam disertasinya, Doni Yusra Febrianto menyimpulkan, gagasan pengaturan pencemaran asap lintas batas di kawasan ASEAN telah diawali jauh sebelum ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. Disepakati pertemuan-pertemuan regional yang dilakukan negara-negara ASEAN merupakan respon atas dampak kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dalam beberapa dekade telah memicu dampak pencemaran asap yang sampai melintasi lintas batas negara dan diklaim mencemari negara tetangga, khususnya Singapura dan Malaysia. Pertemuan-pertemuan tersebut merupakan cikal bakal terbentuknya kesepakatan ASEAN berkaitan dengan pencemaran asap lintas batas. Kemudian tahun 2022, negara-negara ASEAN menyepakati terbentuknya AATHP 2002. Selanjutnya diratifikasi oleh negara-negara ASEAN secara bertahap, sebagai wujud komitmen negara-negara ASEAN guna bekerja sama menangani serta mencegah pencemaran asap lintas batas. Yazid Santoso, Rahmat Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi mengimbau masyarakat dan organisasi buruh untuk memahami regulasi UMP tahun 2024. Penetapan UMP itu merupakan hasil perhitungan sesuai formulasi Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang pengupahan yang menjadi pedoman. Pemerintah Provinsi Jambi telah mengesahkan penetapan upah minimum provinsi tahun 2024 naik Rp94.000 menjadi Rp3.037.121. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengimbau masyarakat dan organisasi buruh untuk memahami penetapan UMP berdasarkan regulasi yang digunakan. Penetapan UMP itu merupakan hasil perhitungan sesuai formulasi Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang pengupahan yang menjadi pedoman. Tidak signifikannya kenaikan upah yang hanya menyentuh 3,2% dipengaruhi berbagai faktor. Selain inflasi yang rendah di angka 1,7%, capaian pertumbuhan ekonomi di angka 4,99% juga mempengaruhi penetapan UMP tahun 2024. Pemerintah Provinsi Jambi terbentur aturan yang diawasi oleh Kemendagri dan Kemenaker jika mengakomodir tuntutan organisasi buruh yang menginginkan kenaikan UMP mencapai 15% dari penetapan tahun 2023. Jadi kita tidak bisa sembarangan juga. Oleh karena itu bagi asosiasi buruh kami harap bisa memahami karena kenaikan yang kita sudah tetapkan juga itu berkorelasi dengan rendahnya inflasi. Setelah Pemprov Jambi resmi menetapkan UMP, daerah yang memiliki Dewan Pengupahan diminta segera menetapkan besaran upah minimum kabupaten atau kota tahun 2024. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kepedulian terhadap budaya kesenian Jambi saat ini mulai berkurang, terutama dari generasi muda. Menggali dan melestarikan budaya menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat agar nilai luhur budaya tetap bertahan. Tidak melupakan budaya dan tradisi merupakan kewajiban bagi generasi penerus untuk terus melestarikan budaya kesenian yang dimiliki Provinsi Jambi. Tanah Sepucuk Jambi 9 Lurah merupakan daerah yang kaya akan kesenian dan budaya. Banyak cara untuk menjaga kesenian budaya agar tetap lestari, salah satunya dengan menyelenggarakan pentas seni. Salah seorang seniman Jambi, Ihsan, mengatakan, kondisi seni budaya khususnya di Provinsi Jambi saat ini memprihatinkan. Kemajuan zaman membuat generasi muda lupa akan budaya yang diwarisi nenek moyang.
tapi regenerasinya untuk menumbuhkan kembangkan sulit. Jadi kedepannya ini mudah-mudahan karena adanya ini dapat memberi motivasi bagi generasi muda Desa Mudung Darat. Harapan yang sama juga disampaikan tokoh masyarakat Desa Mudung Darat Muaro Jambi Muhammad Ali. Muhammad Ali mengatakan, menggali dan mengembangkan seni budaya dapat dilakukan secara bersama agar budaya yang dimiliki tidak hilang dimakan zaman. Kami merasa perlu untuk menjemput ingatan-ingatan kolektif, apa yang diingat orang-orang tua, kemudian menyusun ulang pertunjukannya agar anak-anak muda khususnya di Desa Mudung Darat bisa menyaksikan bagaimana teater Abdul Muluk yang dulunya nenek kakek dulu memainkan bisa disaksikan lagi hari ini. Provinsi Jambi memiliki berbagai macam kesenian tradisional yang berasal dari suku bangsa. Di antaranya tari rentak bedana, tari guru besar, dan teater Abdul Muluk yang menceritakan dendam Raja Hindustan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Penyidik kepolisian periksa sejumlah saksi jemaah umroh yang terlantar di Jeddah. Mereka dimintai keterangan pasca laporan pimpinan cabang Travel Umroh PT Miftah Safari Internusa asal Jambi yang melaporkan pimpinan utama di Jepara beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu, 4 orang jemaah umroh yang sempat terlantar di Jeddah Kamis sore diperiksa tim penyidik kepolisian Polda Jambi. Pemeriksaan para jemaah ini guna menindaklanjuti laporan pimpinan cabang Travel Umroh PT Miftah Safari Internusa Jambi yang melaporkan pimpinan utama di Jepara beberapa hari yang lalu. Laporan ini dilayangkan dikarenakan pimpinan agen travel umroh di Jepara tersebut tidak bertanggung jawab mengakomodir pembiayaan jemaah umroh dari pemberangkatan hingga pemulangan ke Jambi, sehingga korban mengalami kerugian hingga 600 juta rupiah. Pimpinan agen travel umroh Jambi Nur Habibullah mengatakan pasca laporan tersebut, penyidik kepolisian meminta untuk menghadirkan sejumlah saksi yang telah diberangkatkan umroh. Para saksi ini dimintai keterangan kejadian awal pemberangkatan umroh hingga kepulangan ke Provinsi Jambi. Yang hari ini kita serahkan mungkin bentuk lanjutan dari berkas-berkas yang sudah ada kemarin, keabsahannya, verifikasi data-data semuanya, kelengkapan, kebenaran. Karena untuk memastikan semua, makanya saksi-saksi ini ada dari staf kita, ada juga, ada dari jamaah juga ikut memberikan keterangan untuk laporan yang sudah kita masukkan ke Kapolda Jambi ini. Apa aja mungkin Pak bisa dijelaskan yang bukti-bukti yang kita serahkan hari ini? Bukti-bukti yang kita serahkan hari ini semuanya sih sebenarnya sudah lengkap kami masukkan sebelumnya di yang sebelumnya, baik itu tiket, bukti pembayaran, hanya tadi bukti pembayaran dari jamaah lagi yang mesti kita penuhi, dan juga dari administrasi data manifest visa dan semuanya itu sudah kita masukkan juga lagi pada pertemuan ini, karena sebelumnya, 42 jemaah umroh asal Jambi mengalami penundaan pemulangan dari Jeddah ke Provinsi Jambi hingga 18 hari. Penundaan pemulangan ini dikarenakan pemilik travel perjalanan ibadah umroh PT Miftah Safari Internusa di Jepara tidak memiliki tiket pulang ke Indonesia. Mereka akhirnya dapat dipulangkan setelah agen PT MSI Jambi Nur Habibullah asal Jambi mengupayakan pulang ke tanah air dengan membelikan tiket kepulangan menggunakan dana pribadi. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. 4 tersangka pelaku penipuan pinjaman di Bank BUMN di Kota Sungai Penuh ditangkap Polres Kerinci. Pelaku nekat memalsukan dokumen agar dapat mengajukan pinjaman di bank. Inilah 4 tersangka pemalsuan dokumen dan penipuan kredit 500 juta rupiah pada salah satu bank BUMN di Kota Sungai Penuh. Keempat tersangka berhasil diringkus aparat kepolisian Polres Kerinci. 2 tersangka merupakan wanita berinisial LL dan YD warga asal Kabupaten Sarolangun. Dan 2 tersangka lainnya berinisial MA dan SF yang menjadi otak pelaku dan merupakan seorang pegawai negeri di Dinas Inspektorat Kabupaten Merangin. Dengan cara menggunakan dokumen atau SK PNS palsu yang telah disiapkan oleh SF, LL dan YD ditugaskan untuk mengajukan pinjaman kredit ke BRI Sungai Penuh mencapai 500 juta rupiah. Untuk meyakinkan pihak bank, kedua tersangka berpura-pura menjadi PNS yang bertugas sebagai guru di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Kerinci. Penipuan tersebut berhasil digagalkan karena pihak bank curiga dan mengetahui dokumen atau SK yang digunakan kedua tersangka palsu.
LL dan YD mengaku diberi imbalan 25 juta rupiah oleh SF jika pinjaman yang diajukan cair atau berhasil. Terkait dengan ungkap kasus dugaan tindak pidana penipuan yang untuk kali ini modusnya cukup menarik, yaitu berpura-pura menjadi seorang PNS, selanjutnya dengan menggunakan SK dan dokumen lainnya sebagaimana persyaratan yang dimintakan oleh pihak bank yang kita pastikan dipalsukan untuk mengajukan pencairan dana. Jadi cukup fantastis yang diajukan, yaitu sekitar 201 juta untuk 2 orang, berarti sekitar lebih kurang indikasi ataupun potensi kerugian hampir sekitar 502 juta. Sebenarnya Batanghari di Bangko juga? Batanghari. Kami dapat informasi di Bangko juga, Bang. Semua PNS. Kenapa sih mau melakukan ini, Bang? Alasannya apa? Itu kegunaan uang itu untuk apa, Bang? Gimana? Beli sawah? Beli kebun. Gimana? Selain berhasil mengamankan 4 tersangka, polisi juga berhasil menyita barang bukti berupa 2 buah SK atau dokumen palsu, 2 unit ATM dan KTP, 2 setel baju PNS, 4 unit telepon genggam milik tersangka, dan 2 unit mobil minibus. Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat pasal 378 Junto, pasal 53, dan pasal 55 pidana dengan ancaman hukuman 4 tahun kurungan penjara. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur tengah memasuki musim penghujan. Peralihan musim ini dimanfaatkan oleh petani sawah tada hujan untuk menanam padi. Sebagian petani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengawali musim penghujan dengan melakukan tanam padi, seperti yang dilakukan petani di Desa Kota Baru dan Sukamaju, Kecamatan Geragai. Datangnya musim penghujan dimanfaatkan petani untuk bercocok tanam padi. Salah seorang petani Desa Sukamaju, Wanto, mengatakan musim penghujan disambut baik oleh petani padi untuk memulai menanam padi. Turunnya hujan membuat sawah tada hujan milik Wanto telah terisi air. Selain itu, sumber pengairan didapat dari sumur bor yang sebagian besar dimiliki petani di masing-masing lahan miliknya. Pada awal musim hujan ini, petani memilih menanam varietas padi Inpara hasil bantuan dari pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penanaman padi dilakukan secara menugal dikarenakan sawah tada hujan. Tahun sekali kami nanamnya, cuman kadang-kadang juga 2 kali. Biasanya masa tanam itu di bulan berapa, Pak? Di awal bulan 11. Di awal bulan 11. Terus panennya? Panennya sekitar bulan 2 sampai bulan 3 baru selesai. Nah, ini kan ada rentang waktu dari bulan 4 sampai bulan 11. Ini lahan kita dibiarkan atau seperti apa, Pak? Kalau ada program tanam padi lagi, biasanya ada juga yang nanam. Wanto berharap tanam padi pada awal musim penghujan dapat berjalan lancar, sehingga hasil panen dapat dimaksimalkan. Berdasarkan kalender petani, jika musim tanam dilakukan pada November, maka panen diperkirakan pada Februari 2024. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Dan Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ridho Akbar. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.